Mahasiswa FMIPA UM 2021. Yang saya hormati, Kak Iza Latifatul Muna, selaku Ketua Pelaksana Kelas Kepenulisan 2021. Serta rekan-rekan peserta kelas kepenulisan yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan, karena berkat rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam acara kelas kepenulisan pada pagi hari ini dengan tema Strengthening Your Skill and Creating Masterpiece. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini. Perkenalkan, saya Evi Fatma Rohali sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara kelas kepenulisan kali ini. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Sebagai moderator, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara kelas kepenulisan pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, acara inti. Keempat, sesi tanya-jawab. Kelima, penyampaian informasi FRIJ. 6, doa dan penutup. Memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kak Iza Latifatul Muna, selaku Ketua Pelaksana Kelas Kepenulisan 2021. Kepada Kak Iza, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Apa suara saya terdengar? Terlalu kecil, Kak Iza. Sudah jelas? Apa sudah jelas? Baik, selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Presiden Mahasiswa BEMFA MIPA UM 2021 beserta jajarannya. Yang kami hormati para tamu undangan dan peserta yang berbahagia. Saya Iza Latifatul Muna selaku Ketua Pelaksana Kelas Kepenulisan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan pagi hari ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semua dan ilmu yang diperoleh dapat meningkatkan kemampuan kita dalam kepenulisan khususnya esai. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih disampaikan kepada Kak Iza. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kak Haidar Nur Arsyad selaku Presiden Mahasiswa FMIPA UM 2021. Kepada Kak Haidar, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Yang saya hormati Saudari Nurul Hidayati dan Ayu Dayang Lestari selaku pemateri kelas kepenulisan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Vidya selaku Ketua Umum FS2T. Dan yang saya banggakan teman-teman panitia beserta seluruh peserta kelas kepenulisan 2021. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita nikmat umur dan nikmat kesehatan karena bisa menghadiri kelas kepenulisan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman undangan yang sudah hadir dan seluruh peserta yang sudah mendaftar untuk ikut kelas kepenulisan. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan sedikit ilmunya, sedikit ataupun lebih banyak ilmunya kepada teman-teman semuanya yang hadir. Pada kelas kepenulisan ini diharapkan kita semua mendapatkan apa yang bakalan kita cari gitu. Kita cari dari kelas kepenulisan ini dan semoga dari kelas kepenulisan ini nanti kita dapat
ilmu yang bermanfaat untuk kita manfaatkan nanti setelah kegiatan ini selesai, entah itu nanti di perlombaan maupun nanti di karya tulis kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Kak Iza dan Kak Haidar. Dengan ini, acara kelas kepenulisan resmi dibuka. Sebelum dimulainya materi, perkenankan saya membacakan tata tertib peserta kelas kepenulisan pada pagi hari ini. Pertama, pastikan perangkat komputer atau laptop atau ponsel Anda tersambung dengan internet yang stabil dan baterai yang cukup. 2. Pelaksanaan kelas kepenulisan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Link akses Zoom akan dikirimkan melalui grup WhatsApp 15 menit sebelum acara dimulai. 3. Format nama peserta yang memasuki platform Zoom adalah _nama lengkap. Contoh, _Dewi Sartika. 4. Setiap peserta menyiapkan bukti screenshot penyampaian materi sebagai bukti keikutsertaan dan diupload pada link presensi. 5. Menjaga agar acara tetap kondusif. 6. Disarankan mencatat materi yang disampaikan. 7. Dilarang menyalakan mic kecuali dipersilahkan. 8. Peserta wajib hadir dan mengisi presensi. Link presensi akan diberikan pada live chat Zoom. 9. Penulisan nama presensi menggunakan nama lengkap dengan huruf kapital. 10. Untuk mengajukan pertanyaan, peserta bisa raise hand terlebih dahulu dan menyalakan mic setelah dipersilahkan oleh moderator. 11. E-sertifikat akan diberikan bagi peserta yang sudah terdaftar, mengikuti acara, dan melakukan presensi. 12. E-sertifikat akan dikirimkan setelah pelaksanaan kelas kepenulisan berlangsung melalui email peserta paling lambat H+7 setelah kegiatan. 13. Peraturan atau tata tertib yang dianggap perlu akan ditentukan kemudian. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dengan tema Strengthening Your Skill and Creating Masterpiece yang akan disampaikan oleh Kak Nurul Hidayati. Sebelumnya, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita pada pelatihan hari ini. Kepada operator, silakan. Pemateri kita hari ini bernama lengkap Nurul Hidayati yang lahir di Pasuruan 3 September 2002. Riwayat pendidikan dari Kak Nurul, SMA Negeri 1 Pasuruan, dan saat ini adalah mahasiswa jurusan biologi di Universitas Negeri Malang. Pengalaman organisasi yang pernah diikuti oleh Kak Nurul, KIR SMAN 1 Pasuruan pada tahun 2018 sampai 2019. Rela Nibrasul Ilmi SMAN 1 Pasuruan 2018 sampai 2019. Prestasi yang pernah diraih oleh Kak Nurul, juara 3 lomba esai. Juara 3 lomba esai online nasional tingkat mahasiswa di Universitas Negeri Malang tahun 2020. Finalis lomba esai nasional di Universitas Sriwijaya Palembang 2020. Gold medal KSI POSI Geografi tingkat mahasiswa se-Indonesia 2021. Dan masih banyak lagi prestasi dan pengalaman dari Kak Nurul yang tidak bisa saya sebutkan dalam kelas kepenulisan pagi hari ini. Sekian pembacaan CV pemateri kelas kepenulisan hari ini. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Kak Nurul Hidayati. Kepada Kak Nurul dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah dapat terdengar? Terdengar, Kak. Baik, saya mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya. Di sini sudah dikenalkan tadi nama saya Nurul Hidayati sebagai pemateri 1 yang nantinya akan menjelaskan mengenai apa itu esai, klasifikasi esai, kemudian bagaimana mengembangkan ide esai, cara membuat judul esai, dan membahas mengenai pendahuluan dari esai itu sendiri. Sedangkan untuk lanjutan materinya nanti akan dijelaskan oleh Kak Ayu Dayang Lestari. Oke, next. Oke, ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Maka terlebih dahulu kita kenalan apa itu esai terlebih dahulu. Mungkin teman-teman peserta bisa mengungkapkan pendapatnya apa itu esai. Bisa on mic. Monggo dipersilahkan yuk. Ungkapin apa itu esai di pemikiran kalian. Apakah ada yang bersedia? KBK izin untuk menjawab. Ya, silahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Berkah Iksuri Sombing. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Makassar. Adapun mengenai esai, menurut pendapat saya yaitu sebuah karya tulis yang berasal dari pemikiran-pemikiran kita yang bertujuan untuk menganalisis sebuah permasalahan disertai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta supaya permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan valid. Dan tujuan daripada esai itu sendiri untuk mengasah ke berpikir logis dari seorang mahasiswa. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sampaikan juga. Wow, menarik sekali ya penjelasan tadi. Benar sekali apa yang diungkap tadi bahwasanya esai itu ada yang mengandung permasalahan, kemudian kita cari solusinya, ada juga data-datanya gitu. Oke, lebih lanjutnya kita next terlebih dahulu. Ini saya citasi dari KBBI ya. Pengertian esai itu adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang penulisnya sendiri. Ini saya bold merah. Kenapa disebut karangan prosa? Karena pengertian dari prosa itu sendiri merupakan suatu bentuk karangan yang ditulis secara bebas. Jadi saat kita menulis esai itu tidak ada persyaratan tertentu. Kita menulis seenak kita, namun ada juga strukturnya nanti. Kemudian tidak ada sajak gitu ya, karena ini bebas. Kemudian membahas masalah. Kenapa? Karena membahas masalah, karena nanti jika kita tidak membahas masalah, nanti lebih condong ke arah artikel, penjelasan biasa aja. Kemudian ini ada kata sepintas. Sepintas ini membuktikan bahwasanya esai itu singkat, padat gitu. Ada beberapa kompetisi yang persyaratannya itu mungkin 5-7 halaman saja. Jadi ini membuktikan sepintas. Namun arti kata sepintas ini jangan dianggap remeh ya. Bahwasanya meskipun singkat, namun bagaimana cara kita, isu-isu yang kita angkat, solusi yang kita ambil itu mampu tertuang dalam 5-7 halaman tersebut. Kemudian sudut pandang penulisnya. Maksudnya sudut pandang penulisnya ini kita ambil suatu permasalahan dari sudut pandang kita. Ada orang yang menganggap permasalahan tersebut biasa, namun kita yang memandang masalah itu untuk cocok kita jadikan sebagai permasalahan, kemudian kita ambil solusinya dari sudut pandang kita, namun perlu diingat ya, tidak menutup kemungkinan nanti dibutuhkan juga data-data yang ada untuk mendukung dari solusi yang kita ambil itu. Next. Oke, ini ada pengertian lain dari esai. Esai adalah bentuk karangan pendek atau tidak terlalu panjang, bentuk singkat dari karya tulis yang membahas suatu permasalahan hangat yang dibicarakan di masyarakat dengan tujuan memberikan solusi dari permasalahan tersebut secara sistematis, masuk akal, dan berdasarkan data. Ini ada kata pendek atau tidak terlalu panjang ya, karena esai itu bukan seperti skripsi yang berlembar-lembar, juga bukan seperti karya tulis ilmiah yang itu ada 5 bab, kemudian membahas permasalahan hangat. Kita lebih baik mengangkat esai itu, saat membuat esai itu lebih menarik saat kita mengangkat isu yang sedang hangat dibicarakan, misalnya saja sekarang COVID-19, atau bisa saja pasca pandemi gini ya, gimana penyesuaian antara dari COVID-19 ke pasca pandemi ini. Kemudian juga memberikan solusi, di mana solusinya itu
disusun secara sistematis. Apa maksud sistematis? Sistematis itu runtut. Jadi antara kalimat satu dengan kalimat lainnya itu saling koheren. Koherensi, saling nyambung gitu. Antara habis bahas A, itu jangan langsung bahas E. Kita bahas terlebih dahulu B. Jadi runtut gitu. Kemudian masuk akal atau secara logika itu ya. Jadi solusi yang kita bicarakan itu nantinya itu dapat diaplikasikan gitu. Meskipun nanti ada prosesnya, misalnya di tahun pertama itu apa, kemudian di tahun kedua itu apa, nanti progresnya, dan berdasarkan data. Data yang kita berikan nanti itu mampu mendukung solusi kita, dan diusahakan datanya itu juga data yang masih terbaru ya. Oke, next. Kemudian ini jenis-jenis esai. Pada dasarnya pengklasifikasian esai itu ada bermacam ya. Misalnya saja menurut gaya bahasanya itu ada esai formal, esai non formal, kemudian ini ada personal esai. Personal esai ini maksudnya esai saat kita mengajukan beasiswa gitu ya, kan kita kan membuat esai yang isinya itu nanti mengenai jati diri kita, kemudian mengenai apakah kita pantas mendapatkan beasiswa tersebut, itu kita ungkapkan. Kemudian ada persuasif esai. Persuasif esai ini maksudnya itu isinya itu mengajak orang, halayak umum atau suatu kelompok tertentu untuk melakukan suatu hal. Misalnya saja mengajak orang untuk hidup bersih, seperti itu. Kemudian ada how to essay. How to essay ini maksudnya itu esai yang bersih langkah-langkah kita, cara membuat sesuatu. Misalnya bagaimana sih cara membranding suatu media itu gimana. Kemudian ada compare and content essay. Itu isinya itu membandingkan. Misalnya kita ambil contoh, kita membuat esai yang isinya itu membandingkan tingkat perekonomian negara Singapura dengan Indonesia, di mana luas wilayahnya itu sempit ya dibandingkan dengan Indonesia. Namun kenapa bisa lebih maju itu kita ulik, kemudian kita buat esai. Kemudian ada problem and solution essay. Nah ini tuh biasanya esai yang sering kita kompetisikan. Karena apa? Karena di sini ada masalah, kemudian ada solusi yang kita berikan. Next. Oke, ini ada esai yang sering dikompetisikan ya, ada esai ilmiah, kemudian ada esai populer. Apa beda di antara keduanya? Yang pertama esai ilmiah. Esai ilmiah itu banyak data yang mendukung, kemudian bahasanya itu cenderung akademis. Kenapa akademis? Karena lebih saintis gitu ya. Kemudian mengungkapkan sebuah solusi. Solusi ini itu tidak hanya berupa suatu produk, misalnya produk makanan, minuman, kemudian aplikasi. Kita juga dapat membuat sebuah solusi, misalnya anak sosum itu membuat program gitu ya, program. Kemudian saya juga pernah mendengar itu ada esai yang isinya itu solusinya berupa rumus. Rumus menghitung keefektifan guru mengajar di kelas itu bagaimana ya. Kemudian kalau esai populer ini bahasanya itu cenderung bebas sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam gitu. Karena mengapa mudah dipahami? Karena nanti isinya itu lebih ke argumentatif gitu. Lebih banyak opini namun ada juga datanya. Kemudian di sini tuh ada standar-standar esai untuk kita lombakan ya. Ini khusus untuk esai ilmiah. Pertama itu ada inovatif, kemudian ada kreatif, ada solutif, kemudian ada aplikatif. Inovatif. Kata inovatif itu erat kaitannya dengan kebaruan. Dan inovatif itu lebih sering kita kaitkan jika esai yang kita angkat itu linear dengan bidang ilmu kita. Misalnya saja saya anak pendidikan biologi. Saya mengangkat tema mengenai esai mengenai lingkungan gitu ya. Bagaimana caranya? Gitu. Kemudian esai dikatakan inovatif itu misalnya saja saat kita sudah menemukan suatu masalah, terus kita sudah mendapatkan sebuah solusi. Namun solusinya setelah ditelisik lebih lanjut itu solusinya sudah ada. Terus bagaimana? It's okay. Kita dapat mencari kekurangan dari esai dari solusi yang sudah ada sebelumnya itu untuk kita tambahkan kelebihan-kelebihan untuk esai dari solusi yang kita
tawarkan nanti. Kemudian ada kreatif atau berbeda. Itu maksudnya esai yang kita ambil itu idenya itu berbeda gitu ya. Misalnya saja saat kita membuat sebuah batu bata itu ya. Kan umumnya bentuknya balok ya. Kenapa kita nggak buat batu bata itu bentuknya 5 segitiga aja gitu? Kenapa gitu? Yaitu out of the box gitu. Berbeda dari yang berbeda gitu. Kemudian ada solutif atau menjawab masalah dan tidak hanya bermanfaat. Maksudnya ini kadang esai itu hanya memaparkan suatu hal-hal yang manfaat saja namun tidak memecahkan masalah yang ada gitu. Saya pernah ikut lomba itu ya di Aceh, itu isinya itu kebanyakan itu ternyata itu yang mengumpulkan itu mengenai bahas kegiatan produktif gitu ya. Di era pandemi itu apa aja. Nah itu kan memang ya bermanfaat, memberikan kita pengetahuan, namun tidak memecahkan suatu permasalahan yang ada gitu. Kemudian ada aplikatif atau realistis. Jadi solusi yang kita tawarkan itu sebaiknya itu mampu diaplikasikan. Kadang kan kita masih awam ya, terlalu muluk-muluk gitu. Oh idenya harus seperti ini. Lebih baik saat masih awam itu kita memecahkan masalah yang ada di sekitar kita lebih kecil-kecil dulu, nanti diaplikasikan ke skala lebih besar gitu. Next. Oke, ini ada struktur esai ya. Pada umumnya struktur esai itu ada 3. Ada pembuka, isi, kemudian ada penutup. Di mana pembuka itu substansinya ada 30% dari keseluruhan esai. Sedangkan isi 60%, penutup itu 10%. Kita lihat angkanya 30%. Kita anggap mungkin ada yang menganggap ini kecil ya, dan menganggap isi itu lebih penting. Namun kita harus ingat bahwasanya orang membaca esai, selain membaca judulnya nanti itu juga membaca pembuka terlebih dahulu. Jika pembukanya menarik, maka akan dilanjut ke isinya. Jadi bagaimana cara kita memikat pembaca itu agar meneruskan bacaan kita ke isi, kemudian baru ke penutup. Kadang di saat kita membuat sebuah pembuka atau pendahuluan itu pasti ada kesulitan. Misalnya kesulitannya itu tidak bisa melakukan koherensi gitu ya. Antara menyambungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Misalnya habis bahas ini, itu bahas apa gitu. Itu kadang itu kita kesulitan. Kemudian yang kedua kesulitannya itu misalnya kan di pendahuluan itu kita menggunakan banyak data, kemudian banyak rujukan. Nah, itu kita harus pandai-pandai mencari data yang benar-benar merujuk ke solusi yang kita ambil, benar-benar mendukung kita, gagasan kita. Kemudian diisi nanti, itu nanti akan dijelaskan sama Kak Ayu Dayang Lestari. Oke, next. Oke, sebelum membahas lebih lanjut lagi tentang bagaimana menulis pendahuluan, so pasti kita membuat judul ya. Kadang banyak orang yang bingung membuat judul, dan judul itu penting juga. Karena apa? Karena sering kompetisi itu kan banyak pesertanya, di mana banyak pesertanya itu pasti tidak mustahil untuk membaca keseluruhan esai kita itu kadang. Untuk menyeleksi itu ya. Atau juga ada seleksi mengenai PKM gitu, tingkat fakultas, tingkat universitas itu kan kadang patokannya itu judul. Jika judulnya tidak menarik, maka auto tertolak. Jadi bagaimana cara kita membuat judul itu? Yang pertama ada penyisipan bahasa asing. Ini bisa menggunakan bahasa Inggris atau Latin. Misalnya saja kalau bahasa Latin itu menggunakan bahasa ilmiah dari tumbuhan atau hewan, itu kita manfaatkan gitu ya. Untuk dibuat suatu nama produk itu mungkin. Kemudian ada penggunaan singkatan. Singkatan ini itu singkatan, misal esai kita itu berupa produk gitu ya, atau aplikasi atau minuman gitu. Kita membuat singkatan itu dari beberapa part huruf gitu. Kemudian diharapkan singkatan itu tuh yang dibuat itu mudah dihafal gitu. Misalnya singkatannya itu mengenai avatar gitu ya, seperti itu. Kemudian kita menggunakan istilah dalam bidang tertentu, misalnya penggunaan istilah artificial intelligence, kemudian atau augmented reality gitu. Ini kan masih belum umum ya, masih terlalu khusus gitu, belum kita temukan, sering kita temukan lah. Ini kita manfaatkan
istilah-istilah ini. Jadi dengan istilah ini tuh kadang pembaca itu bisa merasa tertarik, oh apa sih augmented reality gitu. Jadi habis baca judul, oh ini berbasis augmented reality. Jadi nanti diharapkan pembaca itu bisa meneruskan gitu bacaannya. Kemudian selanjutnya ada merepresentasikan pokok bahasan dalam tulisan. Nah ini tuh saya pernah mendengar bahwasanya esai yang gagal adalah esai yang judulnya itu tidak mampu merepresentasikan pokok bahasan. Jadi judulnya tentang ini tapi pembahasannya ini, jadi melenceng gitu. Itu kan berarti esai yang gagal gitu ya. Kemudian disusun dalam 15-20 kata. Semakin spesifik judul esai kita, maka semakin baik. Karena kalau terlalu general itu kadang tidak menarik gitu ya. Kemudian disusun di awal atau di akhir. Maksudnya ini berdasarkan kepribadian diri kita masing-masing. Ada kalanya kita itu enak nyusun judul itu di awal, baru kemudian kita membuat pendahuluan, isi, kemudian penutup. Namun ada juga yang membuat itu di akhir, jadi setelah menulis isinya itu baru terpikirkan untuk membuat judul itu bagaimana gitu. Jadi terserah individunya. Oke, next. Ini ada beberapa contoh judul esai yang saya searching kemarin. Ini judul PKM yang lolos pendanaan ya. Ini ada Battle Lab, Barcoding Augmented Reality Wet or Dry, Preserve Media Edukasi berbasis sains untuk generasi milenial. Lah ini kan penggunaan istilah Battle Lab. Battle Lab itu apa sih? Kalau bahasa Indonesia kan foto laboratorium ya. Pada dasarnya ternyata setelah saya lihat itu Battle Lab ini sebuah awetan kering atau basah yang nantinya itu akan disambungkan ke handphone. Kan awetan kering atau basah yang ada di laboratorium FMIPA itu kadang itu hanya berupa awetan tanpa ada informasi khusus gitu ya. Kalau ini tuh penulisnya itu menyajikan informasi, kita foto barcode-nya yang ada di botol, kemudian ada muncul informasinya gitu. Kemudian ini ada judul kedua, English Pop-up Book berbasis audiolingual method untuk meningkatkan keterampilan bahasa Inggris siswa SDN 2 Ngadas Kabupaten Malang. Ini ada kita khususkan ya sasarannya itu siswa SD. Jika siswa SD itu kan umumnya itu menggunakan hal yang berbau nyata gitu ya. Misalnya lebih enak dengan pop-up book ini kan buku yang berdimensi 3 gitu. Buku nyata saat kita buka langsung muncul gitu. Itu kan menarik, jadi pembelajaran bahasa Inggrisnya itu lebih berhasil gitu. Kemudian ada istilah Sri Kandi Siagala. Sri Kandi ini kan salah satu nama tokoh pewayangan ya, yang ada di cerita Mahabharata. Jadi, Sri Kandi itu ternyata sama penulis diidentifikasikan sama ibu sadar gizi keluarga. Jadi, istilah-istilah ini tuh mudah diingat oleh pembaca gitu. Ini ada juga berani gitu. Ini ternyata penulisnya itu ingin agar masyarakat desa Sumber Berantas itu berani untuk mempromosikan produk hasil pertaniannya atau perkebunannya untuk halayak umum gitu ya, tidak hanya di desa itu gitu. Kemudian ada ZWASTO ini ya, Zero Waste Multi Product gitu singkatannya. Oke, next. Oke. Ini ada pertanyaan ya, apa saja yang ada dalam pendahuluan? Mungkin teman-teman bisa on mic dan berpendapat apa aja sih yang ada di pendahuluan itu. Monggo dipersilahkan. Halo, apakah ada yang ingin berpendapat? Izin berpendapat, Kak. Ya, silahkan. Yuk. Perkenalkan, Kak, saya Hanifa dari Universitas Andalas. Kalau menurut saya, yang ada di pendahuluan itu yang jelas latar belakang kenapa kita ngangkat judulnya. Terus mungkin bisa kita, karena tadi Kakak menyampaikan kalau panitia itu kalau biasanya yang menilai itu melihat dari pendahuluan, berarti kita harus menyampaikan sedikit mungkin apa solusi atau manfaat dari
kenapa kita ngangkat judul itu, Kak. Terima kasih. Siap, benar sekali. Makasih ya. Oke, next. Oke, benar. Ini ya yang ada dalam pendahuluan itu. Yang pertama, latar belakang masalah. Kemudian erat kaitannya dengan ide yang diangkat. Kemudian ada fakta, data, angka. Kemudian ada juga rujukan. So, pasti ya saat kita menggunakan data pasti ada rujukannya. Yang pertama, latar belakang masalah. Jadi nanti itu saat kita membuat pendahuluan itu kan kita mencantumkan masalah kita gitu ya. Kita harus berani untuk mengangkat masalah tersebut. Kadang kan orang menganggap bahwa masalah tersebut itu biasa aja. Namun kita menganggapnya itu masalah itu tuh sangat miris. Jadi kita itu harus benar-benar mengangkat ide itu dan bagaimana untuk meyakinkan bahwasanya masalah ini tuh penting, emang harus dicari solusinya. Ya so pasti menggunakan fakta dan data angka ini. Dengan begitu maka nantinya itu bisa menguatkan kita menguatkan pembaca bahwasanya ini loh masalahnya sangat mendramatis. Kita mendramatis dengan angka data itu ya. Kemudian sebaiknya saat kita menyajikan angka itu lebih baik angkanya itu yang spesifik itu. Dibanding kita memasukkan angkanya itu misal 500, itu lebih baik kita memasukkan angka 521 gitu. Jadi lebih spesifik gitu. Kemudian erat kaitannya dengan ide yang diangkat ini tuh nanti kita masukkan di paragraf akhir dari pendahuluan. Kita cerita lebih sedikit tentang apa sih nanti ide yang kita angkat itu. Misalnya kalimatnya itu gini. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis menggagas suatu ide yang berupa aplikasi membaca dan berkarya di mana integrasi gitu, seperti itu. Kemudian nanti ada rujukan. Rujukannya ini nanti akan dibahas lebih lanjut. Oke, next. Oke, ini kadang beberapa teman saya itu kadang juga gini. Gimana sih cara mencari ide gitu ya? Gimana gitu. Kadang bingung. Padahal saat kita mencari ide itu tidak harus berangkat dari permasalahan yang ada. Kita bisa menemukan solusi terlebih dahulu. Misal solusinya ini, kemudian trennya itu membahas COVID. Kemudian baru kita bahas masalahnya. Ternyata dari solusi kita itu permasalahannya itu ternyata dari ini gitu. Kemudian saat mencari ide itu pada dasarnya masalah itu banyak ya di lingkungan sekitar kita. Hanya saja kita tidak berani mengambil masalah tersebut untuk dijadikan sebuah ide kita gitu. Kemudian cara mudahnya juga kita amati lingkungan sekitar kita. Misalnya saja saya dulu membuat karya tulis saat di SMA itu mengangkat tentang alat pendeteksi transportasi umum gitu ya. Karena mengapa? Karena saya sendiri mengalami kesulitan gitu. Kenapa angkutan umumnya enggak datang-datang gitu. Padahal itu sudah sore gitu. Dan itu kan sangat tidak efektif ya menunggu waktu 1 jam gitu. Kemudian cara lainnya itu bisa juga kita membuat rumusan masalah seperti ini. Masalah umumnya apa, masalah utamanya apa, kemudian masalah spesifiknya apa, solusi yang sudah ada, solusi yang terbarukan. Misalnya, masalah umumnya kita isi nanti COVID-19 gitu ya. Kemudian masalah utamanya, dari COVID ini dampaknya ke pendidikan. Pendidikan yang awalnya luring, tatap muka itu menjadi daring. Ini kan sebuah transformasi ya. Transformasi yang harus dihadapi gitu. Kemudian masalah spesifiknya, dari pendidikan kita sasarannya ke anak PAUD dan TK. Padahal anak PAUD dan TK itu butuh pendidikan karena di masa tersebut itu masa emas-emasnya anak gitu, pertumbuhan otak anak itu emas gitu, lagi emasnya maksudnya. Kemudian solusi yang sudah ada, solusinya itu karena tidak dapat tatap muka maka kita bisa menggunakan game based learning. Misalnya di solusi yang sudah ada itu game based learning itu hanya berupa game gitu ya, terus materinya itu cuma dikit aja. Kemudian solusi terbarukan kita bisa menambahkan game based learning itu dengan fitur serial pelajaran, misalnya ada mewarnai, membaca, warna, bentuk, dan lain-lain. Kemudian selain itu, untuk memikat hati anak itu kita bisa kasih fitur game edukasi. Kemudian ada juga menyanyi, misalnya menyanyi ini kita masukkan lagu daerah ya, lagu daerah agar kenal Indonesia, budaya Indonesia seperti itu. Bisa juga
masalah lingkungan alam ya, misalnya itu nanti masalah umumnya itu lingkungan, masalah utamanya itu sampah, masalah spesifiknya kita spesifikkan sampah apa, misal sampah limbah telur, kemudian kulit telur itu ya, kemudian ada limbah ampas tebu. Solusi yang sudah ada mungkin kulit telur itu saat SMA itu saya buat menjadi mozaik gitu ya, kemudian sedangkan kalau ampas tebu itu misal dibuat pupuk gitu ya. Padahal kita bisa membuat solusi terbarukan. Kita mencampurkan dua bahan tersebut itu jadi satu produk, yaitu ini dari ide kakak kelas saya dulu, yaitu mereka membuat drywall. Drywall itu dinding yang semi permanen yang ada di mall itu. Mereka menyatukan dua bahan itu, kan kita tidak terpikirkan ya, padahal telur itu kuat pada dasarnya itu kuat. Saat ditendang-tendang sama induknya itu kan nggak pecah gitu ya. Seperti itulah gitu. Oke, next. Kemudian ini pengutipan perujukan ini saya ambil dari pedoman yang ada di universitas saya ya. Kemudian ini jika penulisnya satu orang itu bisa ditaruh di akhir, buka kurung, nanti kita tulis nama akhir penulis, kemudian kita kasih tahunya gitu ya. Kemudian atau kita kasih di awal, menurut hasil penelitian Hidayat 2016, bla bla bla. Jika penulisnya dua orang, maka nama akhir dari kedua penulis itu, kemudian ada tahunnya. Jika penulisnya lebih dari dua orang, itu kita dapat menggunakan DKK atau et al. Namun saat kita menggunakan DKK atau et al itu harus konsisten. Konsisten itu jika mulai dari awal menggunakan DKK, maka DKK terus. Jika menggunakan et al, ya et al terus. Jadi jangan DKK et al, DKK et al gitu ya. Kemudian jika yang dirujuk itu karya lembaga, itu ya sepertinya Universitas Negeri Malang atau Kemdikbud tahun berapa. Jika kutipan dari media massa itu berbeda ya. Kita mencantumkan ada tanggalnya, bulannya, sama tahunnya seperti itu. Oke, next. Ini, bagaimana menulis paragraf pendahuluan. Tadi kan sudah dijelaskan ya, pendahuluan itu ada latar belakang, fakta, data, angka, rujukan, pengenalan, gitu. Namun kadang itu kita masih bingung gitu, nyusunnya itu gimana sih, habis ini apa gitu. Ini saya itu dapatkan dari webinar lain ya, yang pernah saya ikuti itu, beliau itu mengungkapkan jika membuat paragraf pendahuluan itu bisa dengan piramida terbalik seperti ini. Jika menggunakan fakta terlebih dahulu, kemudian kenyataannya apa, kemudian harapannya, ternyata ada kesenjangan yang terjadi. Lalu strateginya apa? Gitu. Untuk lebih jelasnya, kita melakukan ke bedah pendahuluan aja ya. Oke, next. Oke, ini salah satu esai saya mengenai aplikasi ya, namanya itu Booklight. Judulnya esainya itu Booklight, Books Literatur, Strategi Berbasis Aplikasi dalam Upaya Meningkatkan Minat Baca Indonesia demi menjawab tantangan revolusi industri 4.0 menuju Indonesia Emas 2045. Di sini saya menggunakan istilah bahasa Inggris dan juga menggunakan istilah singkatan. Seperti itu. Oke, next. Ini kita ke bedah pendahuluan ya. Ini yang saya garis bawah ini penting ya, karena seperti saat kita presentasi, 10 detik pertama itu merupakan hal penentu keberhasilan kita, karena first impression kita. Maka seperti itulah pendahuluan selain judul ya. Di pendahuluan itu kalimat pembuka itu juga penting. Jika kalimat pembukanya itu terlalu biasa atau umum, general, maka malas untuk meneruskan ke selanjutnya, meskipun mungkin isinya itu menarik banget, tapi saat menulis pendahuluan itu tidak bisa gitu. Seperti ini ya. Ini saya bacakan, literasi merupakan hal vital yang sangat diperlukan di era digital 4.0. Kemudian faktanya, faktanya itu literasi itu dibutuhkan karena apa? Karena sejarah membuktikan bahwa akan menghasilkan sebuah SDM yang berkualitas. Kemudian saya menggunakan rujukan, ini rujukannya, saya blok merah. Kemudian dilanjutkan, literasi itu kaitannya dengan pendidikan. Dan faktanya itu pemerintah itu sudah melakukan pemberatan buta aksara ya. Itu sejak tahun 1973 sampai 2019 itu mengalami penurunan hingga 1,78%. Namun kenyataannya, ini kenyataannya akan tetapi
keberhasilan pemerintah itu tidak diikuti dengan keberhasilan dalam menumbuhkan budaya membaca, gitu. Sehingga tingkat literasi Indonesia itu tergolong rendah. Kenapa tergolong rendah? Oke, kita masukkan data kita riset ke jurnal. Ini berdasarkan Central Connecticut State University, minat baca Indonesia itu 60 dari 61 negara. Dan ini tuh kita harus mendramatis gitu ya. Dengan data mengambil bahwasanya menurut UNESCO itu hanya ada 1 orang dari 1.000 penduduk Indonesia yang serius membaca Indonesia. Padahal kalau di negara Jepang itu 1 orang itu bisa 10 buku gitu ya. Oke, next. Oke, kemudian harapannya, dari permasalahan tersebut pemerintah itu sudah melakukan program namanya GLN. Ini GLN ada 3, ya, ada gerakan literasi sekolah, gerakan literasi keluarga, dan gerakan literasi masyarakat. Dan harapannya itu sudah menangani 5.360 sekolah itu sudah mengalami peningkatan kapasitas. Akan tetapi ada kesenjangan yang terjadi di sini. Tantangan program GLN ini ternyata itu cukup besar. Ternyata masih ada yang kurang mendukung masih rendah karena kurang mendukung rendahnya daya beli buku, kemudian minimnya jumlah perpustakaan, kemudian ada kendala yang melatari ini saya rujuk. Kemudian dari tersebut itu kita ke strategi kita. Jadi dari kesenjangan ini kita ke strategi. Strateginya kita memanfaatkan teknologi seperti judul saya tadi, era revolusi 4.0 itu kan kaitannya dengan teknologi ya. Kita manfaatkan kemajuan TIK di Indonesia, itu menurut risetnya Nielsen itu sudah 78% konsumen digital di Indonesia itu. Jadi sudah banyak yang menggunakan teknologi dari tersebut. Oke, next. Oke, dari sini maka kita menjelaskan ide kita itu secara singkat. Di sini ide saya itu Booklight itu hadir sebagai aplikasi berbasis digital, platform membaca dan berkarya yang berintegrasi. Jadi nanti di sini di aplikasi Booklight ini seorang pengguna itu bisa dapat berkarya, bisa membaca, bisa juga membuat suatu karya gitu. Jadi ada penjelasan singkat gitu. Oke, menurut saya itu saja, dan saya mengingatkan bahwasanya saat menulis esai itu tidak ada kata susah karena masalahnya banyak. Kita juga dapat menemukan masalah itu saat kita ke linknya SDGs ya. SDGs itu ada 17 tujuan, dan itu masih menjadi PR kita untuk kita selesaikan karena kita negara berkembang, masih banyak yang harus kita benahi gitu di Indonesia itu. Kemudian selain itu juga saran saya selalu mencoba gitu. Kita action, misalnya hari ini kita mencari jurnal yang mendukung, kemudian hari kedua kita mungkin menulis, mungkin hanya 1 paragraf. Oke, 1 paragraf, namun konsisten gitu. Nanti di hari ketiganya juga menulis lagi gitu. Seperti itu. Kemudian jika saat kita mengalami keputusan, misalnya kita mengalami keputusan kalah, itu ingat kita. Saya itu pernah diceritakan sama guru SMA saya bahwasanya ada yang menjelaskan hukum Pareto. Hukum Pareto itu memotivasi saya jika saya kalah. Pada dasarnya saat kita ada 10 kesempatan dan kita mengalami 7 kegagalan, mungkin di kesempatan yang ke-8, 9, ke-10 itu kita berhasil. Namun kita berhenti di situ. Nah, itu tuh padahal peluang kita menang itu sudah ada di depan mata, namun kita berhenti. Jadi saran saya, kita teruskan saja, kita benahi terus, kita konsultasi sama mungkin kakak tingkat kita, kemudian ke dosen kita, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Nanti untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan sama Kak Ayu Dayang Lestari. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Nurul yang telah menyampaikan materinya. Sangat menarik dan luar biasa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, sebelum kita ke materi yang kedua, yaitu pemaparan tentang esai ilmiah, kita ice breaking dulu yuk.
Silahkan yang bertugas men-share screen. Ya. Kasih tahu loh, Bu. Untuk peserta, silahkan menjawab ice breaking di kolom chat. Soal pertama ada tebak gambar. Nah, kira-kira ini apa ya clue-nya, Mas? Clue-nya nama kota. Ya, udah ada yang tahu. Cepet. Yang lain. Kali aja salah. Kok bundelmu kuat, oi. Hah? Iya. Nang punggung kene ya. Oke, jawaban yang benar adalah Jember. Salah itu. Lanjut ke soal selanjutnya. Makanan tradisional. Ayo silahkan bisa dijawab lewat kolom chat. Ayo, semuanya jawab yuk. Jawabannya adalah onde-onde. Oke. Selanjutnya, Mas. Aku bingung. Nih ada nama kota lagi. Ayo tebak di kolom chat ya. Kira-kira apa? Kayaknya sih. Ayo kita lihat jawabannya, yaitu Bengkulu. Masih ada lagi ya. Makanan tradisional lagi nih. Ayo silahkan yang mau tebak. Nah.
Udah banyak yang jawab, yuk kita lihat jawabannya. Yeay, roti bolu. Selanjutnya ada nama YouTuber. Ayo teman-teman yang tahu. Wah, sudah banyak yang menjawab nih. Ayo kita lihat jawabannya. Jawabannya, just no limit. Yeay. Selanjutnya ada pemateri. Pemateri kita pada hari ini. Siapa ya? Ayo dijawab. Udah, jawabannya apa ya kira-kira? Nah, itu ada yang benar tuh, Nurul dan Ayu. Yeay. Ini yang terakhir. Kira-kira lagu apa ya yang sesuai sama emoji itu? Dan jawabannya adalah ya, When Pamungkas Said. Baik, ice breaking sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke penyampaian materi yang kedua oleh Kak Ayu Dayang Lestari. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV dari pemateri yang kedua ini. Pemateri kita selanjutnya bernama lengkap
Ayu Dayang Lestari yang lahir di Bengkayang 3 Agustus 2021. Maksud saya 2001. Riwayat pendidikan dari Kak Ayu, alumni SMAN 1 Bulu Lawang 2016 sampai 2019. Dan saat ini adalah mahasiswa jurusan biologi di Universitas Negeri Malang. Pengalaman organisasi yang pernah diikuti Kak Ayu yaitu menjadi bagian dari Forum Makna, menjadi bagian dari PMII, dan sekarang menjadi bagian dari FS2TUM. Prestasi yang pernah diraih oleh Kak Ayu yaitu juara 1 esai nasional Festival Biologi yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang pada tahun 2020, juara 1 esai matematika nasional yang diselenggarakan oleh USD tahun 2020, juara 3 Islamic Medical Fair Scientific esai yang diselenggarakan oleh Universitas Andalas tahun 2020. Sekian pembacaan CV pemateri yang kedua kelas kepenulisan hari ini. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Kak Ayu. Kepada Kak Ayu, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelumnya, apakah operator bisa men-screen PPT? Baik, terima kasih. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita dapat berkumpul secara online untuk mengulik apa sih IC itu, bagaimana tips dan triknya dalam menulis IC. Sebelum kita bahas lebih dalam, saya ingin menyapa teman sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat ya menjalankan puasa, diisi dengan keproduktivitasan, salah satunya mengikuti kelas penulisan ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada seluruh panitia dalam terselenggarakannya kegiatan yang luar biasa ini. Semoga kegiatan ini dapat menjadi semangat baru kita semua untuk belajar kepenulisan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari IC, yaitu pada bagian isi. Bagian isi ini merupakan bagian yang paling banyak dalam sebuah IC. Nah, apa sih isi IC itu sendiri? Yang pertama yaitu argumen atau pendapat dari sudut pandang penulis mengenai permasalahan yang diangkat dan didukung fakta atau data dalam menyajikan seluruh informasi. Misal, tema yang kita angkat dari isi kita itu mengenai SDGs 2030. Nah, kita mengambil spesifiknya itu berupa tujuan yang keempat, yaitu pendidikan yang bermutu. Adapun argumen dari penulis itu sendiri, yaitu pendidikan di Indonesia masih rendah. Kemudian, kita dukung dengan fakta atau data yang ada dari sebuah jurnal atau sumber dari sebuah penilaian dari PISA misalkan yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-72 dari 77 negara. Menurut Badan BNSP, hal ini dikarenakan masih adanya disparitas layanan antar sekolah negeri dengan sekolah swasta dan antar daerah di Indonesia, terutama antara Pulau Jawa dan Pulau Luar Jawa. Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa pendidikan di Indonesia masih membutuhkan perbaikan tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas. Kemudian kita masuk ke penjabaran inovasi. Penjabaran inovasi ini, kita bisa menginovasi atau mengembangkan atau memperbaiki pada suatu produk, proses, atau sistem yang sudah ada, yang sebelumnya sudah ada. Misal
kan biasanya guru di suatu daerah, misal guru di NTT, itu kan kebanyakan berasal dari guru pada daerah tersebut. Nah, penulis menggagas sebuah gagasan, yaitu berupa aplikasi pembelajaran yang bernama EduStar, di mana kita masuk ke konsep aplikasi ini mempertemukan siswa dengan pengajar yang berbeda daerah. Misal, siswa NTT dengan pengajar dari daerah Malang, tanpa harus bertatap muka. Kemudian, kita masuk ke cara penggunaan atau langkah-langkah atau proses dari penggunaan alat atau produk, yaitu siswa dan pengajar mendownload aplikasi tersebut, kemudian meregistrasi, dan langsung bisa menggunakan fitur yang disediakan untuk mencari pengajar yang dibutuhkan. Selanjutnya, kita masuk ke manfaat. Manfaat itu berupa penjabaran keuntungan yang diterima oleh pengguna atau pemakai produk tersebut, yaitu pada aplikasi tersebut berupa kesetaraan pengetahuan antara siswa swasta dengan siswa negeri ataupun siswa Pulau Jawa dengan siswa luar Pulau Jawa, seperti itu. Kemudian adapun dampak itu pengaruh atau efek yang mendatangkan akibat dengan adanya aplikasi tersebut. Apa dampaknya? Yaitu siswa dapat memahami pelajaran yang dirasa sulit, karena biasanya siswa pada daerah yang tertinggal gitu ya kan, itu pengetahuannya lebih sedikit daripada siswa yang berada di daerah perkotaan. Maka dengan adanya aplikasi ini, siswa itu dapat memahami pelajaran yang mungkin dirasa sulit. Kemudian prediksi ini merupakan perkiraan yang mungkin terjadi dengan adanya suatu produk. Misal, seluruh siswa Indonesia, jika semuanya menggunakan aplikasi ini, misal, maka seluruh siswa Indonesia ini akan berkualitas pendidikan yang baik. Selanjutnya kita masuk ke komponen. Komponen dari sebuah isi itu terdiri dari teori, deskripsi ide, keunggulan, dan strategi implementasi. Adapun teori dari aplikasi tersebut yaitu mengenai pembuatan aplikasi tersebut dengan teori yang sudah ada. Misal, ada aplikasi yang berbasis Android atau iOS yang telah dibuat oleh penemu A gitu. Kita bisa meniru, namun kita bisa menginovasikan untuk tujuan yang berbeda. Kemudian deskripsi, yaitu pada aplikasi tersebut bisa menampilkan sebuah fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi tersebut. Misal, pada aplikasi EduStar, tadi menampilkan game edukasi, kemudian bisa berinteraksi dengan siswa yang lain atau pengajar dari luar daerah tersebut. Adapun keunggulan yang dijabarkan dalam IC tersebut yaitu suatu nilai lebih atau nilai tambah dari produk yang kita tawarkan. Contoh, keunggulan dari produk EduStar ini yaitu semua siswa itu bisa mengakses aplikasi ini, sebagaimana aplikasi yang bisa di-download di Play Store misalkan. Kemudian adanya fitur-fitur yang mendukung, kemudian tidak bayar atau gratis, kemudian dilengkapi dengan video animasi, dan bisa digunakan kapan saja. Kemudian untuk strategi implementasi, ini biasanya dicantumkan pada bagian lampiran. Selanjutnya, pada bagian penutup, ini berisi kesimpulan dan harapan, yang merupakan ulasan singkat dari latar belakang, isi, dan dijadikan satu dalam bagian penutup.
Misal, aplikasi tersebut, aplikasi EduStar. Penutupnya seperti ini. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, masih dibutuhkan media pembelajaran yang tepat. Ditambah adanya disparitas layanan, siswa negeri dan swasta, siswa antar pulau, EduStar merupakan aplikasi berbasis Android atau iOS untuk menghubungkan siswa dan pengajar antar daerah di Indonesia. Terdapat beberapa fitur, yaitu pemilihan pengajar sesuai yang dibutuhkan, kemudian game edukatif, dan remedial jadwal. Diharapkan, nah kita masuk ke harapan, yaitu diharapkan dengan adanya EduStar ini dapat menjadi media pembelajaran yang efektif serta bermanfaat ke depannya dalam meningkatkan pendidikan kualitas demi tercapainya SDGs 2030 sekaligus sebagai pembinaan karakter bagi siswa. Sehingga nantinya diharapkan dapat mewujudkan generasi emas yang berkualitas. Selanjutnya kita masuk ke lampiran. Pada bagian lampiran, untuk lampiran ini, kita itu kondisional, jadi bisa kalian lampirkan atau tidak, itu terserah penulisnya. Tapi, untuk lampiran ini tidak dibatasi berapa lembarnya, bahkan sampai 50 sampai 1 lembar pun itu juga tidak apa-apa. Pada bagian lampiran ini, bisa dilampirkan desain atau prototipe dari produk yang ditawarkan. Misalkan, kalau pada EduStar tadi, kita bisa menampilkan desain dari aplikasi tersebut. Bisa dari halaman depan, kemudian fitur-fitur yang disajikan, ataupun sistematika dari registrasinya. Dan untuk implementasi strategi, itu berupa ASTERA atau Action, Socialization, Trial, Evaluation, Replication, dan Evocation. Action ini berupa apa ya? Bentar. Kalau action ini biasanya berupa pembentukan tim internal pada sebuah produk tersebut. Kemudian socialization, yaitu kita mensosialisasikan produk ini kepada pasar kita. Kemudian untuk trial, kita menguji coba produk kita kepada pasar tersebut. Kemudian kita lakukan evaluasi untuk mengetahui kekurangan dari produk yang kita tawarkan. Selanjutnya ke replication, yaitu kita memperbaiki atau menyempurnakan kekurangan dari evaluasi tersebut. Kemudian advocation, kita melakukan hubungan kebijakan dengan pemerintah. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke sebelumnya pada bagian penutup itu tidak usah banyak-banyak gitu loh. Jadi bagian penutup itu hanya berisi inti permasalahan yang diangkat, kemudian solusi yang kita berikan, serta harapan yang kita inginkan gitu. Selanjutnya kita masuk tips dan triknya. Pada intinya, apapun kegiatan ataupun aktivitas, itu yang pertama adalah memulai. Kalau kita memiliki banyak ide, kemudian kita memiliki keinginan, tapi kita tidak segera memulai, maka ya tidak akan terjadi gitu. Tidak akan terrealisasikan. Kemudian kita harus mengubah mindset bahwa kepenulisan itu mudah. Kepenulisan itu tidak sulit gitu. Karena banyak anak muda sekarang, saya pernah membaca, anak muda sekarang itu tingkat kepenulisannya itu rendah karena literatur atau literasinya itu juga rendah. Karena
banyak yang mengatakan bahwa kepenulisan itu seperti membosankan, buang-buang waktu. Bahkan banyak dari generasi muda itu lebih suka menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan kurang produktivitas. Selanjutnya yaitu banyak membaca. Karena dengan kita banyak membaca sebuah permasalahan, atau bisa dengan melihat informasi atau berita yang berada di televisi ataupun media massa, ataupun dengan menonton YouTube gitu ya, itu bisa menjadikan kita itu, oh, apa sih ide kita yang bisa kita berikan, apa sih solusi yang bisa kita berikan untuk permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Karena dengan kita membaca kita itu seperti menstimulus otak kita, karena otak kita kan ini terbatas ya. Nah, stimulusnya itu berupa membaca untuk bisa dikeluarkan melalui kepenulisan. Bisa diibaratkan kita membaca ini kita bernafas, kemudian kita menulis ini kita menghembuskan nafas, seperti itu. Baik, yang terakhir, kunci dari menulis yaitu ya menulis dan tetap menulis. Meskipun dirasa sulit pada awalnya, kalau kita mau belajar, mau berusaha, insya Allah menulis itu akan sangat-sangat mudah. Saya pun dulu awal-awal dari menulis itu kayak berat sekali. Beberapa hari belum selesai-selesai, ditambah dengan deadline dari kuliah-kuliah. Tapi kalau kita jadikan passion kita dari menulis ini, karena kita tahu bahwa manfaat dari menulis ini lebih besar gitu daripada kita membuang-buang waktu yang kurang bermanfaat. Mungkin cukup materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Kak Nurul dan Kak Ayu yang telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Untuk mengajukan pertanyaan, peserta bisa raise hand terlebih dahulu dan menyalakan mic setelah dipersilahkan oleh moderator. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya kenapa saya? Kak, mau nanya. Iya, silahkan. Caranya berkonsisten. Kepada Kak Berkat, dipersilahkan untuk menyalakan mic-nya. Baik. Untuk kesempatan diberikan kepada saya. Sebelumnya tadi saya sudah memperkenalkan ya. Pertanyaan saya tadi mengenai cara mengutip. Kan biasanya kan kalau di dalam sebuah jurnal, kita membaca jurnal, terkadang penulis jurnal mengutip juga dari kutipan-kutipan lain. Pertanyaannya, apabila di dalam sebuah jurnal terdapat sebuah kutipan dan kita mengutip kembali, itu bagaimana, Kak? Terima kasih. Baik, saya tawarkan kepada pemateri. Apakah pertanyaannya bisa ditampung dulu atau langsung dijawab? Baik,
Mungkin bisa langsung saya jawab ya Kak Moderator. Baik, tadi pertanyaannya disebutkan bahwasanya saat kita membaca jurnal, ternyata di jurnal itu ada rujukan lain gitu. Terus yang saya tangkap itu apakah kita menggunakan nama dari penulis jurnalnya, apa menggunakan dari kutipan di dalam jurnal itu. Menurut saya, saat saya menulis sebuah pendahuluan itu, saya mengutip dari isi jurnal itu sendiri, mengutip dari kutipan yang ada di dalam jurnal itu sendiri. Jadi misalnya ada kutipan di dalam jurnal, maka itu yang saya gunakan. Namun perlu diperhatikan saat kita mengambil kalimat tersebut itu kita harus memparafrase terlebih dahulu. Cara memparafrase itu kita harus terbiasa terlebih dahulu. Mungkin kita membaca 1 kali, 2 kali, 3 kali, terus kemudian kita tutup, kemudian kita mencoba menyusun kalimat tersebut dengan bahasa kita sendiri. Karena apa? Karena jika kita langsung kopas, maka itu ada hak asasinya ya. Jadi nanti bisa terdeteksi nanti plagiarismenya. Seperti itu. Mungkin Kak Ayu Dayang bisa menambahkan. Saya ingin mencoba menambahkan. Jadi kalau bentar. Jadi kalau pada sebuah jurnal itu kan biasanya pada sebuah jurnal yang tahunnya itu mungkin tidak bereputasi atau kurang dari lebih dari 10 tahun atau 5 tahun terakhir, maka kita bisa tetap merujuknya, namun juga menambahkan penulis dari jurnal tersebut. Misal Robert 1989, terus dikasih koma dalam kemudian penulis jurnal tersebut. Misal penulis jurnal tersebut Risa gitu, berarti Albert, 1989 dalam Risa 2021. Bisa seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban dan penjelasan dari Kak Nurul dan Kak Ayu. Bagaimana kepada Kak Berkat, apakah ada feedback? Jawabannya sudah sangat baik ya, sangat memuaskan. Terima kasih Kak. Sama-sama. Baik, silakan untuk peserta yang lain yang mau bertanya, raise hand lalu menyalakan mic. Silahkan untuk Kak Hafsa menyalakan mic dan bertanya. Iya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, pada materi ke-1 tadi, ada bagian bagaimana menulis paragraf pendahuluan, yaitu yang urutannya fakta, kemudian kenyataan. Saya mau bertanya, karena saya masih bingung bagaimana cara membedakan mana yang harus ditulis di paragraf fakta dan mana yang harus ditulis di paragraf kenyataan. Terima kasih. Baik, izin menjawab moderator. Ya. Baik, terima kasih tadi kepada Kak Hafsa atas pertanyaannya. Tadi ada piramida terbalik, yaitu ada fakta, kemudian ada kenyataan. Lain itu memudahkan, saran saya itu memudahkan untuk menyusun setiap paragraf ya. Kemudian apa aja sih yang ada di perbedaan antara yang ada dalam fakta dan juga kenyataan. Perbedaannya nanti kalau di fakta itu pertama kita mengungkapkan suatu hal pernyataan umum sendiri ya. Tadi ada literasi contohnya, hal umumnya tuh, dan itu merupakan sebuah kalimat pembuka yang mampu memikat, harus mampu memikat. Kemudian di fakta sendiri itu nanti dari literasi itu fakta-faktanya itu apa, latar belakang masalahnya itu apa. Misal kayak kalau berupa produk gitu ya, produknya itu kita memanfaatkan jahe gitu. Terus faktanya apa? Oke,
jahe itu bisa bermanfaat untuk minuman gitu. Jadi itu kita mukakan fakta-faktanya terlebih dahulu gitu. Kemudian apa bedanya kenyataan? Tadi di esai saya bahwasanya isi dari kenyataan itu sendiri merupakan hal yang sudah ada gitu. Misalnya literasi Indonesia itu udah namanya udah rendah gitu. Itu kan kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kemudian dari kenyataan tersebut nanti itu akan masuk ke harapan yang akan kita solusikan gitu. Seperti itu mungkin bisa menjawab. Baik, apakah dari Kak Hafsah ada feedback? Sudah bisa dimengerti, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Silahkan untuk peserta yang lain yang mau bertanya untuk raise hand lalu menyalakan mic. Silahkan untuk Kak Catur menyalakan mic dan bertanya. Baik Kak, izin bertanya. Contoh dari esai eksposisi itu seperti apa dan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat esai eksposisi itu apa saja ya Kak? Terima kasih. Baik, untuk pemateri silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Catur. Ya, mungkin dari Kak Catur bisa diulangi lagi pertanyaannya. Moderator, saya izin menampung terlebih dahulu ya. Oh ya, baik Kak. Untuk Kak Catur yang bertanya boleh diulangi lagi pertanyaannya. Oh iya, baik Kak. Yang dimaksud dengan esai eksposisi itu seperti apa dan hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk membuat esai eksposisi itu apa saja gitu Kak. Terima kasih. Bagaimana untuk pemateri? Pertanyaannya apa bisa dipahami? Baik, pertanyaannya ditampung dulu. Untuk peserta lain yang mau bertanya, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu.
Oke, izin menjawab moderator. Baik, Kak. Baik, tadi disebutkan bahwa esai eksposisi itu seperti apa dan komponen-komponennya itu seperti apa. Begitu, Ge. Oke. Esai eksposisi itu esai yang berisi penjelasan atau paparan-paparan mengenai suatu hal analisis itu. Kan esai itu kalau pembagiannya itu bermacam-macam ya, pengklasifikasinya ada esai kritik, ada esai narasi, esai argumentasi, kemudian termasuk tadi ada esai eksposisi. Kalau esai eksposisi itu berisi penjelasan atau hal-hal mengenai umum gitu. Paparan misalnya kita menjelaskan tentang budaya literasi seperti tadi ya. Namun bedanya sama esai saya itu tadi saya lebih ke esai ilmiahnya, lebih ke mengungkapkan solusi, ada tambahan solusinya gitu. Kalau esai eksposisi itu berupa penjelasan biasa gitu ya, umum gitu, memberikan informasi gitu. Berupa kayak deskriptif, kemudian lebih ke informatif gitu. Mungkin seperti itu. Apakah ada tambahan dari Kak Ayu? Baik, saya akan mencoba menambahkan sedikit, yaitu pada umumnya struktur IC itu sama saja, yaitu terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Hanya saja pada esai eksposisi ini gaya penulisannya berbeda dengan esai ilmiah pada umumnya. Pada esai eksposisi ini gaya penulisannya itu lebih cenderung santai daripada esai ilmiah. Pada struktur esai eksposisi itu meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama kalimat pendahuluan, yaitu yang berisi pernyataan atau pendapat atau pandangan penulis mengenai suatu isu atau topik yang ditulis. Kemudian yang kedua berupa argumen yang memaparkan argumen penulis untuk mendukung pernyataan atau pendapat atau keyakinan yang diungkapkan dalam kalimat pendahuluan. Kemudian yang ketiga yaitu pernyataan penutup atau simpulan yang merupakan penekanan kembali pendapat yang dinyatakan di pendahuluan. Mungkin bagaimana? Ya, sebentar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk jawaban dan penjelasan dari Kak Nurul dan Kak Ayu. Bagaimana kepada Kak Catur? Apakah ada feedback? Gini Kak, apakah perlu disertakan solusinya, strateginya, atau bagaimana ya Kak? Kalau untuk esai eksposisi bisa disajikan solusi, yaitu hanya berupa analisis atau sebuah pendapat kita mengenai solusi hanya sebuah pendapat gitu, bukan seperti esai ilmiah yang harus menyertakan produk atau sebuah alat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bagaimana dari Kak Catur? Apakah ada feedback lagi? Iya baik Kak, terima kasih. Sudah terjawab. Terima kasih Kak. Baik. Sama-sama. Karena waktu sesi tanya jawab terbatas, maka selanjutnya akan ada penyampaian closing statement dari pemateri. Kepada Kak Ayu dan Kak Nurul dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Moderator. Di sini saya akan memberikan closing statement berupa motivasi saja ya. Seperti yang saya ungkapkan tadi, saya menekankan bahwasanya ada hukum Pareto yang menjelaskan bahwa 80% kegagalan, sekitar 70% ada kegagalan, pasti di situ 30%-nya ada kemenangan. Jadi di saat kita mengalami hal putus asa, mengalami kekalahan, pasti ada masanya saat kita masa-masanya untuk jaya gitu, masa menang gitu. Jadi jangan putus asa, tetap semangat, asah kemampuan dengan terus membaca. Jangan hanya membaca aja. Ada ungkapan bahwasanya orang yang membaca belum tentu pintar menulis, namun orang yang menulis tentu bisa atau pandai membaca, seperti itu. Terima kasih. Mungkin lanjutan dari Kak Ayu Dayang. Ya,
Kalau menurut saya, gini, kan semua itu dimulai dari memulai, gitu kan ya. Jadi kalau kalian ingin menulis, ya tulis aja dulu sebisa kalian, sambil berjalan, sambil belajar, tidak menunggu sempurna dulu baru memulai. Karena kalau kalian tidak memulai, maka sampai kapan kalian nunggu gitu. Dan jika kalian belum bisa menyenangi atau menjadikan kepenulisan kalian itu sebagai passion, jadikan kepenulisan itu sebagai media, karena tidak semua ucapan kita itu akan didengar, tapi dengan kita menulis, semua orang itu pasti mau membaca. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Nurul dan Kak Ayu atas penyampaian closing statement yang sangat luar biasa. Jangan lupa untuk para peserta mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Untuk peserta, dimohon jangan keluar forum dulu karena ada informasi lebih lanjut. Saya persilahkan kepada yang bertugas menyampaikan informasi. Baik, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Vidya akan menjelaskan mengenai apa itu FRIC. Nah, buat teman-teman yang kepo nih apa itu FRIC. Jadi FRIC itu adalah FS2T Research and Innovation Challenge. Next. Jadi ada apa aja sih di FRIC? Yang pertama ada LKTI. Nah, untuk LKTI ini ditujukan untuk teman-teman yang masih SMA. Kemudian next. Yang kedua ada esai. Nah, buat teman-teman mahasiswa nih bisa mengikuti lomba esai di FRIC. Next. Kemudian apa sih tema dari FRIC 2021? FRIC 2021 itu bertemakan pemuda dalam optimalisasi kemajuan iptek di Indonesia menuju era Society 5.0. Dengan subtema, ini ada 5 ya teman-teman, ada pendidikan, kesehatan, lingkungan, teknologi, dan energi terbarukan, kemudian yang terakhir ada sosial dan budaya. Next. Nah, ini nih, teman-teman bisa screenshot buat timeline FRIC biar nggak kelupaan. Jadi, untuk gelombang pertama, FRIC akan dibuka pada tanggal 1 Juli sampai 22 Juli 2021. Kemudian, untuk gelombang kedua, akan dibuka pada 23 Juli sampai 20 Agustus 2021. Kemudian, gelombang ketiganya akan dibuka pada 21 Agustus sampai 24 September 2021. Next. Nah, kemudian reward apa sih yang bakal teman-teman dapat dari FRIC 2021? Nah, untuk esai mahasiswa, teman-teman kalau juara 1 nih bisa mendapatkan trofi, uang pembinaan, sertifikat, dan kemudian untuk juara 2, juara 3-nya sama dengan yang juara 1 akan mendapatkan trofi, uang pembinaan, sertifikat. Kemudian untuk LKTI dan untuk LKTI SMA sederajat juga sama akan mendapatkan trofi, uang pembinaan, dan sertifikat. Next.
Nah, itu tadi teman-teman video dari FRIC tahun kemarin. Jadi buat teman-teman yang kepo banget dan pingin gabung ke FRIC 2021, jangan lupa untuk kepoin Instagram kita di @fs2t_fmipaum. Dan jangan lupa teman-teman untuk follow dan cek juga YouTube kita di FS2T FMIPA UM. Kami tunggu di FRIC 2021. Selamat bergabung. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Vidya. Mengenai informasi tadi, informasinya adalah bahwa akan ada pendampingan atau mentoring mengenai kepenulisan yang dilakukan melalui grup WhatsApp dan mentoring dilakukan selama 1 minggu. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita pada pagi hari ini. Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang penulisnya. Tujuan dari esai adalah solusi dari permasalahan tersebut secara sistematis, masuk akal, dan berdasarkan data. Jenis-jenis esai adalah personal esai, persuasive esai, how-to esai, compare and content esai, cause and effect esai, dan problem and solution. Esai yang sering dikompetisikan yaitu esai ilmiah dan esai populer. Struktur esai terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Tips dan trik membuat esai yaitu memulai, mengubah mindset, dan banyak membaca. Demikian kesimpulan yang dapat saya bacakan. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Untuk para peserta yang masih off kameranya, boleh dinyalakan terlebih dahulu. Ya, untuk peserta yang masih belum on cam, silakan untuk on cam. Kamu belum, Mas. Ya, ayo on cam guys. On cam, on cam. Ya Allah. Ya, ayo teman-teman, on cam semua ya. Ini yang halaman kedua ini masih banyak yang off cam ini. Ayo, ayo on cam guys, on cam. Oke, untuk slide pertama ya, siap-siap ya. Untuk slide pertama, siap-siap. Ayo Mbak Moderator. Ayo guys, 3, 2, 1. Sebentar. Ya, untuk yang slide kedua, ayo on cam, on cam. 3, 2, 1.
Ya, terima kasih untuk teman-teman yang udah on cam dan udah hadir. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa atas kelancaran acara kelas kepenulisan siang hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta, silahkan mengisi presensi yang ada di kolom chat.